Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di live streaming Facebook kami. Untuk hari ini teman-teman kita akan mempelajari tentang perubahan dari CIDR atau prefix ke dalam subnet mask. Setelah kemarin kita mencoba belajar merubah dari subnet mask ke CIDR. Nah, sekarang kita rubah CIDR ke subnet mask. Dua hal ini perlu kita pahami bahwasanya subnet mask ataupun CIDR kemarin sudah saya sampaikan bahwasanya dua hal yang sama. Fungsinya adalah untuk menentukan network ID dan host ID. Dengan kata lain, dengan adanya net ID sama host ID, nanti dialah yang akan menentukan terkoneksi atau tidaknya sebuah jaringan kayak gitu. Oke, kemarin saya ulas lagi. Untuk subnet mask, contoh penulisan subnet mask yaitu 255.255.192.0. Ini contoh penulisan subnet mask ya. Jadi ada 4 oktet ya. Ada 4 oktet. Oktet pertama, oktet kedua, oktet ketiga, dan oktet keempat. Penulisannya di oktet pertama itu kita tulis 255. Kalau sudah full maksimal angka 255, maka di oktet kedua itu boleh kita tambahkan angka lagi. Tentu dengan ketentuan tertentu. Jadi nggak boleh kalau di oktet pertama belum lengkap 255, jangan ada angka lagi di belakangnya. Contoh nih, ini di oktet ketiga 192. Nah, maka di oktet keempat ini tidak boleh ada angka. Jadi kita masukkan angka 0 di sini. Kenapa? Karena di oktet ketiga belum full 255. Jadi contoh ini udah benar. Contoh yang salah kemarin 255 ibaratkan 200 terus 100.0. Nah, ini contoh yang salah. Oke, di oktet pertama 255, kemudian oktet kedua 200. Boleh, ini bisa dikatakan kita benar lah. Cuman di oktet ketiga ada angka 100, padahal di oktet kedua dia belum maksimal ke 255. Jadi ini nggak jadi subnet mask, ini malahan jadinya IP address. Jadi ini kalau disebut contoh subnet mask ini salah. Kemudian contoh CIDR ada /24. Ini contoh CIDR. Kemudian /27. Nah, ini contoh CIDR. Oke. Kemarin kita sudah belajar dari subnet mask dirubah menjadi CIDR. Perlu kita pahami CIDR maupun subnet mask perlu kita mampu analisis kayak gitu. Perlu kita pahami. Biasanya subnet mask itu digunakan ketika kita setting IP address di komputer, itu kita biasanya pakai subnet mask. Tapi kalau CIDR itu sendiri biasanya kalau kita setting IP di mikrotik, nah itu biasanya pakai CIDR atau pakai prefix, nggak pakai subnet mask kayak gitu. Jadi kita perlu mampu untuk merubah dari subnet mask ke CIDR maupun dari CIDR ke subnet mask. Kita tahu subnet mask, tapi nanti pas nyeting mikrotik ibaratkan diminta harus pakai CIDR. Nah, kalau nggak bisa merubah dari subnet mask ke CIDR kan ada kesusahan gitu, kesulitan. Nah, nanti kalau semisal kita mau setting komputer dikasihnya CIDR, nah berarti kita harus merubah dulu dari CIDR ke subnet mask itu. Oke. Sekarang kemarin kita sudah belajar merubah subnet mask ke CIDR. Nah, sekarang perubahan CIDR ke subnet mask. Contoh, ada IP 192.168.5.2 slash 20 /20 kayak gitu aja dulu. Jadi ada IP 192.168.5.2/20. Pertanyaannya, dari /20 ini
berapa subnet masknya. Nah, ini yang akan kita olah. Oke, kemarin pengertian dari CIDR itu sendiri adalah deret angka 1 yang berurutan. Jadi deret angka 1 yang berurutan. Berarti kalau slash 20, berarti angka satunya ada 20. Berarti kita tulis angka satunya itu sebanyak 20 untuk mengetahui berapa subnet masknya. Oke, berapa subnet masknya? Jadi kita tulis dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, berarti ini. Kemudian sisanya berarti ya ini dibagi 88 per oktet 8 angka. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4. Nah, kemudian berarti di sini kita kasih biar full 8 angka, berarti kita kasih angka 0 sebanyak 4. Kemudian karena IP atau subnet mask itu 4 oktet, nah kita kasih lagi di sini. Berarti karena angka satunya udah sampai sini 20, berarti sisanya 0 semua. Ini sebanyak 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, berarti deretnya kurang lebih seperti ini. Ya, deretnya. Jadi setiap oktet nanti ada 8 angka. Nah, tadi karena CIDR-nya 20, maka angka satunya berurutan sebanyak 20, sisanya ini 0 sampai dengan 32 angka. Ini keseluruhannya adalah 32 angka atau biasa kita kenal dengan 32 bit. Oke. Saya lanjutkan. Kalau di sini angkanya 8 full, itu sebenarnya jumlahnya adalah angka desimalnya itu 255 ya angkanya. Jadi yang kita olah itu yang ada angka satunya tidak full kayak gitu. Yang ini. Cuman kita coba dulu yang ini benar nggak ada 255. Seperti biasa kita gunakan angka yang diajaibkan. 1 2 4 8 16 32 64 128. Nah, kalau kita terjemahkan yang ini nih, ini kan angka satunya ada 8, berarti mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di atasnya semuanya ada angka 1 nih. Di atas angka 128 ada angka 1, ini ada angka 1, ini ada angka 1, semuanya ada angka 1 nih. Ini cara cepatnya. Kita jumlahin 128 tambah 64 tambah 32 tambah 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1. Percaya atau tidak, ini jumlahnya adalah 255. Kalau nggak percaya, hitung sendirilah nanti. Ya, jadi berarti kalau di sini angka satunya ada 8, ini angkanya adalah 255. Kemudian yang ini masih sama 8, nggak usah ngitung lagi biar cepat. 255. Nah, yang kita hitung di sini, yang ini angka satunya ada 4, nolnya ada 4. Berarti penulisannya kayak gini. 1, 2, 3, 4. Sisanya 0. Nah, yang kita jumlahkan yang di atasnya ada angka satunya aja. Yang angka 0 nggak usah. Jadi kan di sini yang ada angka 1, 128 tambah 64 tambah 32 tambah 16. Ini aja yang kita jumlahkan. Berapa? 128 tambah 64 tambah 32 tambah 16. Ini dijumlahkan berapa? 240 ya. 240 lah, berarti ini jumlahnya yang ini adalah 240. Karena yang 0 nggak usah dihitung. Yang ini 0 semua, berarti pasti nilainya 0 gitu. Nah, berarti subnet masknya ketemu 255 255 240.0. Ini subnet mask dari CIDR/20. Kayak gitu. Jadi perhitungannya seperti itu. Mungkin saya kasih contoh satu lagi sebelum nanti kita diskusi. Di dalam jaringan saya punya IP
198.200.200.140/28 semisal ya, slash jangan slash 28 deh, slash 30 lah. Nah, slash 30 berarti CIDR-nya berapa? CIDR-nya slash 30 ini. Berarti kita punya angka 1 sebanyak 30. Nah, berarti kita hitung nih sekarang sampai dengan 30 angka satunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Berarti sisa 0 ya. Udah 30, 31, 32. 32 bit. Kemudian kita bagi-bagi sebanyak 8 bit atau 8 angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti kasih titik sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kasih titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kasih titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas. Oke, tadi udah kita hitung bahwasanya kalau di satu oktet angka satunya semua ada 8 ya. Itu jumlahnya mesti 255. Yang ini 255. Kemudian yang ini juga sama 255. Nah, berarti yang kita hitung ini. Yang kita hitung adalah yang tidak lengkap berarti karena kita kan nggak tahu. Kita pakai angka ajaib lagi. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Nah, berarti angka satunya tadi ada berapa nih yang sisa yang akan kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian berarti sisa 0. Yang ada angka satunya kita hitung. Yang ada angka satunya kita hitung. Berarti angka yang di atasnya ada angka satunya berarti 128, 64, 32, 16, 8 dan 4 ya. 2 dan 1 enggak ada. Kita hitung nih. 128 tambah 6, 4 tambah 32 tambah 16 tambah 8 tambah 4 berapa nih jumlahnya? Ya. Nanti pakai kalkulator biar cepat. Ini dijumlahkan 252 ya. Percaya aja lah ya, nanti pas ngitung ya ngitung sendiri pas ada tugas. Jadi ini ditambah ini ditambah ini ditambah ini tambah ini. Nah, yang ini yang dijumlahkan. Kenapa kok Pak yang ini aja yang dijumlahkan? Karena angka satunya cuma 6 nih yang dari sini nih. Yang ini ya cuman ada 6 angka satunya, nolnya 2. Kemudian kok kayak gini urutannya? Angka satunya tadi ada 30 karena CIDR-nya 30, angka satunya ada 30. Gitu. Ini 252, berarti di sini hasilnya adalah 252. Ketemu subnet masknya 255, 255, 255, 252. Kayak gitu. Jadi untuk subnet masknya cara merubah prefix atau CIDR ke dalam subnet mask, caranya seperti itu ya. Ada cara cepatnya sih, ada cara cepatnya sebenarnya untuk bisa nggak usah kita nulis angka 1 berurutan sebanyak 30, ada cara cepatnya ada. Cuma nanti kalau ngerjain tugas kayak gini ya, kayak gini saya kasih deh cara cepatnya biar kita nggak usah nulis angka 1 kayak gitu. Kalau nanti lagi kuis cepet-cepetan kita nggak usah pakai ini, tapi harus pinter kurangian. Oke, contoh CIDR-nya
slash ibaratkan berapa ya, 12. Nah, CIDR-nya 12. Saya kasih contoh yang gampang. Slash 12. Cara cepatnya, ambil CIDR-nya nih, 12. Kurangi 8. 8 itu apa? Setiap oktet ada 8 bit. Nah, kurangi 8. Berapa? 4. Sisa 4. Nah, berarti sisanya 4. Tulis 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Dihitung yang ini. Berarti jumlahnya berapa? 240. Ya, 240. Ketemu nih 240. Nah, 8-nya ada berapa? Ada 1. Di atasnya 4 nih. Berarti di sini 255, sisa biar 4 oktet 0. Itu mungkin cara cepatnya. Contoh lagi. Ada CIDR slash berapa ya? Tadi deh 20 yang tadi soal sebelumnya. Atau yang 30 tadi. Nah, 30. Ada CIDR 30. Berapa subnet masnya? 30 kurangi 8. 22. Kurangi 8 lagi. Berarti 14. Kurangi 8 lagi. Berarti angka satunya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai sini. Ini dijumlahin berapa? 252. 252. Ya. 250. Oke, sorry. Jadi tadi ada 6 nih. Sisanya 6. Berarti angka satunya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti yang dijumlahin yang ada angka satunya nih. Sampai sini berarti 252. Ya, dihitung aja. Kalau nggak percaya dihitung. Ya. Berarti yang hasilnya 6, 252. Ini 8. Berarti 255. Yang ini 8, pengurangnya 255. Yang ini 8, 255. Hasilnya ini. Tinggal ditulis saja 255, 255, 255, 252. Sama aja hasilnya. Tinggal nanti silahkan pakai cara yang mana yang menurut Anda lebih efisien dan lebih efektif. Oke, untuk pertemuan hari ini itu dulu teman-teman. Nanti kita lanjutkan untuk diskusi di grup ya. Kita lanjutkan diskusi di grup ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di sana. Untuk materi mungkin itu dulu untuk hari ini. Nanti kita lanjutkan di grup ya. Untuk tugas dan sebagainya dan pembahasan sebagainya kita nanti sampaikan di grup. Kayak gitu ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi saya ditemani dengan Pak Mukmin ya, Gus Mukmin ya. Alhamdulillah ini hadir dari Cabdin ya untuk menilai pembelajaran saya ya. Ini alhamdulillah dari Cabdin, ahli pepaya California sekaligus merah delima ya. Sekaligus dia ahli penetes telur. Terima kasih Pak Mukmin. Nih bajunya dari Dinas Peternakan.